Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Kowi. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngebahas perihal kelanjutan kira-kira kalau Latsar udah selesai, kita harus ngapain sih gitu ya. Kalau Latsar udah selesai terlaksana, udah selesai nih sampai penutupannya gitu, yang harus dilakukan selanjutnya atau langkah berikutnya adalah tentu saja yaitu teman-teman menanti turunnya surat tanda tamat lulus pelatihan gitu atau STTP. Jadi ini merupakan surat cinta yang paling ditunggu oleh para CPNS karena surat ini apa ya, semacam sertifikat kelulusan ini merupakan eh, satu hal yang paling wajib untuk dimiliki ketika pemberkasan PNS nanti. Jadi merupakan tanda bahwa kita sudah selesai perajabnya istilahnya ya, udah selesai latihan dasarnya, jadi kita sudah layak menuju ke step berikutnya. Nah, untuk STTPL ini turunnya paling cepat itu 2 minggu setelah penutupan pelatihan Latsar teman-teman. Paling lambat 1 bulan. Jadi teman-teman bisa pantau aja di alamatnya itu di Smart Bancom. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang udah ganti alamatnya. Kalau masih angkatan saya dan kemarin-kemarin itu masih pakai Smart Bancom gitu. Cuman barusan saya coba ngecek di Smart Bancom tapi nggak bisa diakses gitu, nggak tahu mungkin karena lagi server error atau maintenance atau apa gitu ya, karena memang dari dulu kita kalau ngakses Smart Bancom itu agak susah sih gitu. Jadi mungkin alamatnya tetap gitu, cuman lagi ada perbaikan atau mungkin nanti ganti, nggak tahu, pokoknya nanti ditunggu aja informasi dari panitia. Yang jelas ketika STTP itu keluar, nanti keluarnya 2 kali teman-teman, jadi perlu diketahui ya. Yang pertama, STTP itu keluar dalam bentuk yang udah pernah saya bahas di video tentang review unboxing STTP yang di video saya itu ya. Nanti bisa teman-teman cek aja di situ. Nah, itu adalah STTP yang pertama kali keluar dan di situ masih belum ada tanda tangan elektronik dari pihak BPSDM dan juga LAN RI gitu. Jadi hanya ada barcode dan redaksi sertifikatnya gitu. Nah, di situ ketika udah keluar STTP seperti itu, tugas kita adalah mengecek identitas kita yang tertera di STTP itu, apakah sudah betul ataukah belum, mulai dari nama, NIP, kemudian yang lain, judul aktualisasi juga gitu. Kalau ada kesalahan, kita langsung konfirmasi aja ke panitia. Jadi jangan sampai ada kesalahan sedikit pun gitu. Jadi usahakan kita cek secara cermat, secara teliti, jangan sampai ada yang kelewatan perihal data identitas kita. Kalau udah oke ya kita nggak perlu laporan, ya kita diemin aja. Kalau ada kesalahan ya langsung lapor ke panitia biar diperbaiki. Nah, setelah itu ketika panitia sudah merasa tidak ada laporan atau aduan dari peserta perihal data yang ada di STTP, biasanya nanti akan diajukan ke pihak BPSDM dan juga LNRI yang menyelenggarakan Latsar itu ya. Nanti teman-teman STTP itu akan keluar lagi dengan tambahan adanya tanda tangan secara elektronik di nama yang bertanggung jawab untuk menandatanganinya gitu. Biasanya itu keluarnya ya di bulan kedua biasanya. Jadi rentan 2 bulan setelah kita Latsar. Jadi intinya harus sabar sih menanti STTP itu keluar karena memang itu merupakan berkas yang sangat istilahnya sakral lah, karena itu merupakan kartu sakti kita, kunci kita untuk melakukan pemberkasan nanti di tahap SK PNS secara 100% gitu. Nah, kalau itu udah keluar ya kita tinggal download aja. Kita nanti kalau udah dapat itu kita tinggal printnya bebas, boleh print model kopi, boleh print model warna, terserah, karena saya pernah konfirmasi ke pihak panitia BPSDM gitu, katanya itu sudah valid, mau kita cetak secara kopi juga boleh, karena kalau teman-teman udah pernah ngurusi perihal data identitas kita di kependudukan ya, mulai dari KK, akta dan lain sebagainya, itu kan sudah bentuknya nggak seperti dulu. Kalau dulu kan bentuknya masih kertas-kertas yang apa ya, kertas yang bercorak, bertekstur gitu, tapi sekarang serba fotokopi semua karena legalitasnya sudah pakai barcode gitu. Jadi insya Allah sudah sangat valid dan nggak perlu dilegalisir lagi. Jadi itu sudah sangat valid. Nah, setelah STTP keluar, nanti teman-teman kalau di tempat saya itu kita nanti akan ada evaluasi Latsar dari pihak BKD daerah gitu. Jadi BKD daerah nanti akan mengkoordinasi semua peserta Latsar yang udah selesai Latsarnya ya. Jadi apa ya istilahnya itu mantan peserta Latsar gitu, yang udah dapat STTP, yang udah selesai Latsarnya. Jadi kita nanti akan dikumpulkan
dan kita akan dimintai semacam kayak angket respon terkait latsar yang udah kita laksanakan. Nah, setelah itu sudah kita laksanakan, berikutnya maka kita akan dikoordinir oleh BKD untuk melaksanakan sebuah pemberkasan. Tentunya ini pemberkasannya nanti meliputi kita akan mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan, yang salah satunya adalah STTP yang udah kita dapat. Nah, STTP itu nanti pasti kita akan melampirkannya juga. Kemudian langkah berikutnya nanti teman-teman akan melaksanakan yang namanya tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini hampir serupa dengan tes kesehatan yang ada di pemberkasan CPNS dulu ya. Jadi ya kita dikoordinir untuk melakukan tes kesehatan di rumah sakit daerah gitu, dan di situ nanti kita akan melaksanakan semua tes kesehatan yang mana di pemberkasan PNS ini nanti lebih lengkap. Jadi ada tambahan, kita akan melaksanakan tes THT secara lengkap, mulai dari THT mata, hidung, telinga, kemudian ada tes jantung dan lain sebagainya. Pokoknya lebih lengkap ya. Nanti tinggal teman-teman nantikan aja nanti pemberkasannya apa aja gitu, yang perlu dicek kesehatannya apa aja. Nah, kalau udah selesai baru kita nanti mengunggah semua berkas yang udah kita miliki di portal yang dituju gitu. Jadi kayaknya kita nanti hampir sama kayak yang CPNS ya. Kalau CPNS kita pemberkasannya via online. Ini untuk CPNS yang tahun 2019 ya, kita sudah via online. Jadi pemberkasan sekarang lebih praktis kalau melalui online gitu. Nah, kalau udah selesai biasanya kita menanti ya sekitar kurang lebih 1 bulan lah ya, 1 bulan gitu. Nanti kita akan mendapatkan informasi bahwa SK sudah turun, dan kita akan diundang secara bersama di suatu tempat untuk menerima SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil secara 100%. Kalau udah selesai ya sudah beres deh. Jadi itulah yang harus kita lakukan, harus teman-teman lakukan setelah latsar udah selesai ya. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, menunggu STTP-nya keluar. Setelah itu nanti akan ada evaluasi dari BKD gitu ya. Tapi ada juga yang nggak ada evaluasi juga ada. Jadi menyesuaikan dengan BKD masing-masing ya. Kemudian berikutnya teman-teman akan dikoordinir untuk melaksanakan yang namanya pemberkasan. Kemudian yang terakhir baru nanti teman-teman akan menerima SK sebagai PNS 100%. Kira-kira itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang udah selesai latsar. Yang masih proses latsar, saya doakan biar prosesnya bisa lancar, selesai, dan STTP-nya bisa cepat keluar. Dan teman-teman gak usah bingung lagi karena sudah saya kasih informasi tentang apa yang akan kalian lakukan setelah latsar selesai. Oke, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.